Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut. Melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pembangunan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan lainnya. B. MPBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. 1. Menyosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, khususnya kepada lembaga pendidikan dan masyarakat. Memperoleh masukan agar konsep manajemen dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi di lingkungan sekolah yang memiliki keberagaman kultur, sosioekonomi masyarakat, dan kompleksitas geografinya. 3. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap peningkatan mutu sekolah. Yang keempat, memotivasi sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan pada sekolah masing-masing. C. Menjelaskan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang D. Menjelaskan karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Oke, poin C. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhannya. Alasannya, tanpa manajemen, tidak mungkin tujuan pendidikan dapat terwujud secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Dalam rangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis sekolah yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber-sumber daya insan dan barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Poin D. MPBS memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh pihak sekolah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan MPBS, maka sejumlah karakteristik ini perlu dimiliki. Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memuat inklusif elemen-elemen sekolah yang efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. A. 1. Input. Input pendidikan terdiri dari A. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran yang jelas. B. Sumber daya yang tersedia dan siap. C. Staf kompeten dan berdedikasi tinggi. D. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. 2. Proses. A. Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi. B. Kepemimpinan sekolah yang kuat. C. Kepemimpinan sekolah yang kuat. 3. Output. Output pendidikan adalah kinerja sekolah. Sedangkan kinerja sekolah itu sendiri adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah Kinerja sekolah dapat diatur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. E. Menjelaskan tahapan manajemen
peningkatan mutu berbasis sekolah. 1. Tahapan perorganisasian. Pada tahun itu, manajemen membuat struktur dan tugas dari setiap divisi yang sudah dibuat. Kemudian menentukan siapa saja orang yang bekerja di bagian ini. 2. Tahapan penerapan. Strategi yang sudah direncanakan akan menjadi sia-sia apabila tidak dilakukan, sehingga pada tahap ini manajer memastikan strategi yang dibuat bisa dilaksanakan. 3. Tahapan pengawasan. Strategi manajemen operasional yang sudah dibuat bisa saja berhasil ketika diterapkan di lapangan. Maka dari itu diperlukan pengawasan dan evaluasi supaya produk yang dibuat sesuai dan efisien dalam pembentukannya.